Lailosa daftar calon ketua DPD 2 Golkar Maluku Tengah dengan 16 rekomendasi. Rudolf Lailosa pada Senin petang 24 Agustus 2020 resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Dewan Pengurus Daerah 2 Golkar Kabupaten Maluku Tengah periode 2020-2025. Didampingi Hasan Al-Katiri sebagai Ketua Tim Pemenangan, Rudolf Lailosa menyerahkan berkas pencalonan dan diterima langsung oleh Steering Komite Musda Golkar Maluku Tengah, Semi Istia. Saat memasukkan berkas pencalonan, tak tanggung-tanggung Rudolf Lailosa mendaftar dengan 16 rekomendasi dukungan pimpinan kecamatan Partai Golkar yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Hasan Al-Katiri sebagai Ketua Tim Pemenangan Rudolf Lailosa kepada tim DMS Media Group menegaskan, selaku Ketua Tim Pemenangan yang mendampingi langsung calon Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tengah Rudolf Lailosa saat melakukan pendaftaran memastikan dukungan dari total jumlah kecamatan yang ada di Maluku Tengah sebanyak 18 kecamatan dan pihaknya mendapatkan rekomendasi dukungan dari 16 kecamatan dan hanya tersisa 2 kecamatan yakni Leihitu dan Kecamatan Pulau Haruku. Dengan demikian dirinya memastikan calon Ketua DPD Golkar Maluku Tengah Rudolf Lailosa jika tidak ada kandidat lain yang mendaftar maka akan terpilih secara aklamasi karena dukungan yang diberikan telah capai 80%. Saya selaku Ketua Tim Pemenangan Saudara Rudolf Lailosa bahwa alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendaftar dan kita mengantongi 16 pimpinan kecamatan punya rekomendasi untuk mendukung Saudara Rudolf Lailosa, Ketua dan Sekretaris. Jadi kalau ada yang mengklaim yang lain itu berarti pasukan siluman, bukan ketua dan sekretaris. Hadir di belakang kami 16 PK dan 60% organisasi mendirikan dan didirikan. Dan kami pastikan tidak mendahului kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah tanggal 26 secara aklamasi Bapak Rudolf Lailosa ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah. Sementara itu, calon Ketua DPD Golkar Maluku Tengah Rudolf Lailosa mengatakan jika ada yang membuat pernyataan adanya dukungan ke calon lain dari 16 kecamatan yang telah memberikan rekomendasi kepada dirinya, maka perlu dipertanyakan. Untuk itu, ia mengajak seluruh kekuatan yang ada perlu digabungkan bersama guna membangun dan membesarkan Golkar di Maluku Tengah secara bersama-sama. Bagi saya, semua kekuatan itu harus digabungkan. Alangkah eloknya, alangkah dewasanya berpolitik kalau jangan kita terlalu beralibi karena Golkar ini sebuah kekuatan yang besar. Jangan kita lagi beranalisa, berandai-andai, jangan kita membuat pernyataan-pernyataan yang keliru. 16 kecamatan ini adalah 16 kecamatan berdasarkan SK DPD Golkar. Jadi kalau ada kecamatan di luar Leihitu dan Haruku, berarti itu kecamatan siluman. Tidak ada. Karena itu saya selaku Ketua DPD Golkar, saya tidak menyimpan dendam, saya tidak marah. Saya membuka pintu sebesar-besarnya, seluas-luasnya pintu Golkar untuk kita bersama-sama bergandengan tangan membesarkan Partai Golkar. Pendaftaran calon Ketua DPD Golkar Maluku Tengah Rudolf Lailosa ke kantor DPD 2 Maluku Tengah Jalan Banda Kota Masohi didampingi langsung oleh Ketua Tim Pemenang bersama dengan masing-masing keanggotaan dari 16 kecamatan. Sesuai rencana musyawarah daerah ke-9 Golkar Maluku Tengah akan dilaksanakan pada 26 hingga 27 Agustus 2020. Setelah seluruh tahapan pengambilan berkas, para calon Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tengah telah selesai dilakukan oleh masing-masing bakal calon.